Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Lukiari Widawati, dan rekan-rekan saya, Nela Larasati, Nunggi Nurizma Sunirti, Bayu Gilang Sambodo, dan juga Rifki Hasim Muktafik. Di sini kami akan memaparkan tentang pengawasan dan penindakan advokat, mediator, dan juga paralegal. Saya akan memaparkan tentang pengawasan advokat. Sebetulnya dalam pengawasan ini sudah ada rambu-rambunya, tinggal bagaimana pengawas tersebut melihat secara objektif atau malah sebaliknya. Rambu-rambu tersebut pernah dirumuskan oleh beberapa organisasi advokat yang pada intinya tidak jauh berbeda. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, IKADIN pernah membuat rumusan tentang kode etik yang berisi A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Harus selalu memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa diskriminatif. C. Tujuan utama adalah menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Begitu juga seterusnya sampai poin K. Di sini saya memaparkan sampai poin C dikarenakan saya kira 3 poin tersebut sudah efisien dan yang lain sebagai pelengkap. Begitu pula dengan organisasi yang lain, pada intinya juga seperti ini. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, yang berhak untuk mengawasi advokat yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi para advokat, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman, atau keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman nomor 005 tahun 1987. Sebetulnya pengawas dalam mengawasi para advokat tidak perlu banyak-banyak instrumen yang dipakai untuk mengawasinya. Cukup menggunakan 3 poin tersebut, saya kira sudah efisien. Karena rujukan untuk bisa mengatakan melanggar atau tidak, yaitu dari kode etik profesi itu sendiri, yaitu apabila para advokat tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan diskriminasi, tidak menegakkan hukum, tidak menegakkan keadilan, tidak melakukan kebenaran dan kejujuran, inilah parameternya untuk bisa mengetahui bahwa para advokat tersebut melanggar kode etik atau tidak. Nah, sebetulnya dalam hal ini yang perlu dijawab hanyalah sejauh mana para pengawas menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan sejauh mana pula ketaatan para advokat. Perkenalkan, nama saya Nela Larasati, NIM 330301901143. Di sini saya akan meneruskan materi tentang penindakan advokat. Kita tahu bahwasanya advokat itu diangkat dan disumpah sebelum melaksanakan atau menjalankan profesinya. Sumpah ini sebagai benteng sikap advokat dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab advokat ini adalah sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang tidak mampu. Jadi apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan kode etik, maka sudah termasuk pelanggaran dalam sumpah advokat. Advokat ini dapat dikenai hukuman atau sanksi itu apabila advokat telah melanggar beberapa hal, yaitu yang pertama, mengabaikan klien, yang kedua, advokat ini melakukan perbuatan yang tidak patut kepada teman seprofesinya, yang ketiga, bersikap, bertutur, atau bertingkah laku yang mengeluarkan pernyataan ataupun sikap yang tidak menghormati undang-undang, hukum, ataupun pengadilan. Dan yang keempat adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan martabat profesinya. Yang kelima adalah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang ataupun melakukan perbuatan yang tercela. Dan yang keenam adalah melanggar kode etik ataupun melanggar sumpah advokat. Anggaran dasar Peradi nomor 2 tahun 2007 pasal 21 tentang penindakan itu dapat diajukan oleh yang pertama klien, yang kedua ada teman sejawatnya atau teman seprofesinya, yang ketiga ada anggota masyarakat, yang keempat ada komisi pengawasan, yang kelima adalah pejabat pemerintah, dan keenam itu ada Dewan Pimpinan Nasional Peradi, yang ketujuh ada Dewan Pimpinan Daerah Peradi di mana teradu itu tercatat sebagai anggota, dan yang ke-8 adalah Dewan Pimpinan Cabang Peradi di mana teradu itu tercatat sebagai anggotanya. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Advokat
menjelaskan bahwasanya sanksi ataupun hukuman itu diajukan atau diberikan kepada advokat yang melanggar itu dapat berupa yang pertama teguran secara lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga adalah diberhentikan sementara dari profesinya selama 3 bulan sampai 12 bulan, dan yang keempat adalah diberhentikan secara tetap dari profesinya. Pertimbangan penindakan berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik itu dapat dikenai sanksi berupa yang pertama berupa teguran ringan atau teguran biasa, sifat pelanggarannya ini tidak berat. Yang kedua adalah berupa teguran keras atau sifat pelanggarannya itu berat karena ia mengulangi kesalahan atau mengulangi pelanggaran pada kode etik dan tidak mengindahkan peringatan. Dan yang ketiga adalah diberhentikan sementara dari profesinya. Dan yang mendapat hukuman diberhentikan sementara ini, advokat tidak mengindahkan peringatan keras tadi atau mengulangi kesalahan atau mengulangi pelanggaran dalam kode etik. Dan yang keempat adalah pemecatan tetap dari profesinya. Sifat pelanggarannya berat karena telah melanggar kode etik dan yang bertujuan untuk merusak citra dan martabat dari profesi advokat. Siapa yang melakukan penindakan? Yang melakukan penindakan adalah Dewan Terhormat Organisasi Advokat yang menjalankan ketentuannya itu sesuai dengan kode etik profesi advokat. Kemudian sanksi dengan diberhentikan sementara ataupun diberhentikan tetap dari profesinya itu, dalam keputusannya advokat ini tidak boleh melakukan praktik profesi advokat selama ia diberikan hukuman. Dan yang mendapatkan hukuman diberhentikan sementara, ia akan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, dan untuk yang mendapatkan hukuman diberhentikan secara tetap dari profesinya itu, ia akan dilaporkan ataupun diusulkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk dicabut hak izin praktek profesinya atau surat pengangkatannya. Sekian materi dari saya mengenai penindakan advokat, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berupa penindakan mediator. Tentunya kita tahu bahwasanya mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral, tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Tentunya dalam pelaksanaan mediator tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan MA nomor 1 tahun 2008 yang isinya di mana mediator harus mempertahankan ketidakkeberpihakan terhadap salah satu pihak, dan juga salah satunya berupa mediator dilarang mempengaruhi para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Itu adalah beberapa isi dari peraturan MA nomor 1 tahun 2008. Dan apabila mediator terbukti telah melakukan pelanggaran perilaku perdoman tersebut, tentunya akan menerima sanksi. Sanksi ini berupa penindakan yang artinya di mana ketika mediator tersebut telah dilaporkan oleh salah satu pihak yang bersengketa itu, maka selanjutnya ke tahap pemeriksaan, pengklarifikasian terhadap mediator, dan juga pembelaan diri yang dilakukan oleh mediator. Setelah ke tahap tersebut, menuju ke tahap selanjutnya yaitu pertimbangan yang dilakukan oleh pengadilan, yang kemudian penjatuhan sanksi. Sanksi di sini berupa sanksi teguran lisan, terus teguran tulisan, dan juga yang terakhir adalah sanksi berupa pencoretan nama mediator tersebut ke daftar mediator sesuai dengan peraturan MA pasal 9 nomor 1 tahun 2008. Dalam pemutusan ataupun penjatuhan sanksi tersebut, hakim memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah berupa sanksi teguran lisan, itu diberikan kepada mediator yang telah terbukti melakukan atau melanggar pedoman perilaku. Yang kedua adalah teguran tulisan, ini diberikan ketika mediator tersebut sudah terbukti 2 kali menerima sanksi berupa sanksi lisan. Dan yang terakhir adalah pencoretan nama mediator ke daftar mediator, itu
dijatuhkan ketika mediator tersebut telah terbukti melakukan 2 kali ataupun telah menerima sanksi 2 kali berupa teguran tulisan. Disitulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai penindakan terhadap mediator. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hasyim Muktafi dengan NIM akhir 137 akan menjelaskan tentang pengawasan mediator. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim, dan mengambil langkah atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat atau informasi tentang dugaan perilaku pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Untuk melaksanakan pengawasan itu, Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan atau Hakim. Pimpinan Badan Peradilan atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud di atas, Komisi Yudisial dapat melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan, dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi, dan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Pemeriksa oleh Komisi Yudisial meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim dan permintaan klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud di atas. Dalam setiap pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dibuat berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Klarifikasi sebagaimana dimaksud diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim secara patut oleh Komisi Yudisial. Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim berisi dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti atau dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nungkin Dorisman Zuniarti, NIM 33030190121. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman sebelumnya, yaitu Mbak Nela, mengenai pengawasan paralegal. Sebelum membahas mengenai pengawasan paralegal, saya akan membahas atau menjelaskan sedikit terkait tentang kompetensi apa saja sih yang harus ada atau yang harus dimiliki oleh paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Nah, dalam memberikan bantuan hukum, paralegal di sini harus memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, yaitu kemampuan memahami hukum dasar kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Kedua, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan juga hak lainnya yang harus dilindungi oleh hukum. Dan yang ketiga, ada keterampilan mengatur lokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Kemudian, inti dari pembahasan mengenai pengawasan paralegal dan evaluasi paralegal termuat dalam pasal 12, antara lain yaitu yang pertama, memberikan bantuan hukum, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja paralegal
dalam pemberian bantuan hukum. Yang kedua, pengawasan pemberian bantuan hukum wajib menyampaikan laporannya atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap paralegal pada Badan Pembinaan Hukum Nasional atau yang disingkat dengan BPHN. Ketiga atau yang terakhir ada penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dapat dilakukan secara berskala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pengawasan dan penindakan advokat, paralegal, dan mediator. Kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.